Oke, kita lanjut lagi 1 Yohanes 1 ayat 5. Nah, ayat 5 itu sintaktik formnya seperti ini nih. Berapa klausa di dalamnya? Atau berapa sintaktik konten? Ah, siapa? Dirin. Ake koamen 1, kemudian anagelo gelomen. Jadi ada 2 ya. 2 klausa, tapi ini sebetulnya bisa digabung jadi 1 aja. Oke, mendengar dan memberitakan. Ya kan? Kepada kamu mendengar tentang dia, lalu dianya itu adalah mendengar dan memberitakan tentang dia. Dia ini yang ya. Yang ini objek di sini. Nah, objeknya ini punya satu klausa yaitu Angelia estin aute. Diterjemahkan apa ini Angelia? Apa? Apa? Ya, berita ya kan, yang mendengar dan memberitakan tentang atau yang beritanya, yang berita itu adalah ini, gitu, aute ya. Oke, jadi kalau kita susun, misalnya supaya lebih bagus, this is the message. Jadi kalau kita susun jadi kayak gini aja, Lirin. Ayat 5 itu kami mendengar tentang dia dan memberitakan kepada kamu berita, ya, berita adalah bahwa, atau begini, kalau diterjemahkan Indonesia bagusnya memang gini, ini adalah berita yang kami dengar dan kami beritakan kepada kamu, ya kan, bahwa Allah adalah terang dan tidak ada kegelapan di dalam dia, gitu ya. Jadi ini bisa dibuat jadi satu klausa. Kemudian ayat 6 dan 7 berapa ini? 1 femdometa dan poiumen, ya kan? Ayat 6, kami berdusta dan kami tidak melakukan kebenaran jika, nah ini bisa digenapkan jadi satu klausa juga oke. Kami berdusta dan kami tidak melakukan kebenaran jika, apa ini? Epoimen, kami atau kami berbicara bahwa kami memiliki persekutuan dengan dia dan berjalan di dalam kegelapan. Jadi ayat 6 itu kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran jika, ya, kami mengatakan bahwa kami memiliki persekutuan dengan dia, ini tetapi kami hidup di dalam kegelapan, ya kan? Jadi kalau melakukan kebenaran ya artinya hidup di dalam terang, gitu. Kamu lihat tuh aletheia itu dikaitkan dengan skoti, kegelapan. Oke. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, ya jelas berjalan di dalam terang. Dari situ kita memiliki persekutuan dengan Allah. Sebab Allah adalah terang. Jadi kalau bersekutu dengan Allah, ya bersekutu di dalam terang. Nah, itu artinya kita melakukan kebenaran. Jadi ini satu clause. Kemudian ayat 7 sama juga. Komen dan aima katarise. Ya kan? Jadi kalau kita memiliki persekutuan satu sama lain,
bukan persoalan dengan Allah nih, dengan sesama. Dan dikatakan di sini toaima Yesu tuwio, darahnya ya, darah Yesus anaknya menyucikan, kata ritso ya, menyucikan kita apo hamartias pase, menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Nah, jadi kalau kita punya persoalan sesama dan kita disucikan dari dosa oleh darah Yesus, jika yang terjadi adalah kita berjalan di dalam terang, seperti dia adalah terang. Ini 7. So, 2 klausa ya, 1, 2. Kemudian ayat 8. Ayat 8 ini kalimat jika lagi. Ini berapa klausa? 1 juga ya. Nah, sama. Dikatakan kita menipu ya diri kita, dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita jika kita berkata bahwa kita memiliki atau kita tidak memiliki dosa-dosa, tidak memiliki dosa tunggal gitu ya. Ekomen itu memiliki. Kita tersesat gitu, dan kebenaran tidak ada dalam diri kita jika kita mengatakan kita tidak memiliki dosa. Ayat 9 sama, ini satu klausa lagi, estin ya kan, pistos kai dikaios, oke, dia setia dan benar atau adil ya, dia setia dan adil jika kita mengakui dosa-dosa kita, sehingga mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan dari segala kesalahan kita. Ya. Jadi kalau bisa jika kita mengakui dosa kita, Allah itu setia dan adil jika kita mengakui dosa kita, sehingga dia menyucikan, dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan segala adikias ya, segala pelanggaran kita, oke, atau ketidakbenaran kita. Ini satu klaus. Kemudian ayat 10, ini juga sama ya. Di sini dikatakan kita membuat atau kita berbohong, liar, berdusta gitu ya. Dan firmannya tidak ada di dalam diri kita jika kita mengatakan bahwa kita tidak pernah melakukan dosa. So 1, 2, 3 tambah 7, 6, 7 itu ada berapa tadi? Totalnya ada berapa? Ayat 6 dan 7 tadi. Oke, jadi totalnya 5. Hah? 6 ya? 6 atau 7? 7 ya. Oke. Ya. Terus loh, ini kok mati sih? Next, siapa lagi yang udah kumpul ini?
Maiman ya. Habis itu kita ke Novri. Maiman Gulo nggak hadir kamu ya? Ya, hadir Pak. Kenapa nggak ke sini? Oh, tadi Berarti ada ibadah lansia Pak. udah pintar kamu ya. Nggak pada ibadah lansia tadi Pak. Ini gimana lihatnya ini? Kamu ngumpulnya kok bukan Yunani nih? Pars apa? Transliterasinya nih. Hologoi estin. Ini di mana nih? Ibrani 4, 12, 13 ya. Ya Pak. Ibrani 4 12 sampai 13. Oke, ini bisa ya. Oke, yang kamu kerjakan ini 14 12 12 13. Ini kamu copy dari Webbox ya. Literalnya kita lihat dulu ya. Ibrani 4 12 13. Yang lain dikerjain kalau belum selesai. 12 13 coba kita lihat. Kamu buat berapa klausa ini? Kontennya ada 2 ya. Iya Pak, 2. Oke, kita cek di sini. Nih ya, 12 13 ya. Di sini hologos estin satu klausa ya kan? Nih. And then estin akritis estin anar avanes enopion auton 1, melainkan panta estin. Oke. Oh ya, ini bisa digabung jadi 1, jadi 2 ya. Right. Ya, sudah betul. Ini bisa digabung karena ada ukde ya. 13-nya itu bisa digabung. Logos estin atau hologos tuteo estin, firman Allah adalah pertama zoe hidup dan berkuasa dan tajam ya, kuper akairan seperti pisau, pasan diastomon, pisau bermata 2 ya, atau pedang bermata 2. Jadi 1 2 3. Nah, zoen energes tomoteros tajam. Lalu yang keempat di numenos, artinya menusuk ya, pierce, menusuk atau penetrate sampai dalam. Kemudian dijelaskan lagi sampai memisahkan jiwa dan roh, dan join itu sendi dan sumsum ya. Oke, yang kelima
kritikos. Firman Allah itu juga kritis ya, atau menghakimi ya, menilai. Menghakimi apa? Atau menilai ini ya, pikiran dan tujuan dari hati. Oke, jadi ada hadias ini, hati ini punya pikiran dan perhatian, ya. Nah, jadi fungsi firman Allah itu ada 5 di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Zoen, energes, homoteros, numenos, dan kritikos. Oke, kamu terjemahkannya bukan satu-satunya pribadi ya. Ini ya. Tapi ini lebih tepat diterjemahkan sanggup. Di mana itu sanggup menilai atau menghakimi. Ya. Hakimi pikiran dan perhatian dari hati. Oke, Meman? Pak, iya, dengar. Ya. Lalu ayat ke-13. Ayat ke-13 itu kait dan tidak ada makhluk ciptaan ya di hadapan dia, atau tidak ada makhluk ciptaan tersembunyi di hadapan dia ya. Melainkan segala sesuatu itu telanjang dan terbuka di depan matanya. Ya, di depan matanya yang kepadanya ini yang kepadanya nih ya, masih sambung di sini, yang kepadanya di hadapannya di depan mata dia yang adalah firman kepada kami. Ya. Nah, baru nanti sambung lagi nih. 1. Oh, mau sampai 13 doang ya. Pak, Oke, jadi di sini yang di depan matanya yang adalah firman kepada kami. Yang adalah firman kepada kami. Di sini nggak ada kata memberi pertanggungjawaban ya. Oke. Di depan matanya yang kita harus melakukannya. Sebentar. Di depan matanya yang adalah firman tos kepada kami. Logosnya, yang firmannya adalah ditujukan kepada kami, gitu loh. Logosnya itu ditujukan, diberikan kepada kami. Gitu. So, ada berapa konten ini? 1, 2 ya. Oke, memang ini bisa dikerjakan ya.
Berikutnya Iya, Pak. Thank you, Pak. Nofri. Oke, Yakobus 12 sampai 15. Oke, ini bisa ya, tentang pencobaan ya. Nah, judul nggak apa-apa, terakhir nanti. Nah, kalian kerjakan sesuai urutan yang saya minta ya, kumpulnya gitu loh. Misalnya 9 yang 1 sampai 5, nanti tugas 10 berarti langkah ke-6. Ya, langkah ke-6 itu kan misalnya kalau dia ada 3 konten ya 3 poin gitu. Berarti tiap minggu 1 poin selesaikan. Oke? Jangan ngangguk-ngangguk. Oke. Klub kan dijenggal. Right? Nah, kalau kan saya cuma kasih berapa 3 minggu ya. Ya berarti kamu harus selesaikan 3 minggu itu untuk langkah ke-6. Misalnya kalau 10 poin ya dimasukin. Ah ya, 7 poin. Ya. Misalnya tiap minggu kamu cicil 2. Oke, next ini Yakobus 1 ayat 12 sampai 15 ya, ini bisa ya satu perikop atau satu paragraf. Kita pakai istilahnya paragraf ya. Makanya yang kalian ambil itu harus satu paragraf, sebab nanti kalian akan menguraikannya kan jadi paragraf-paragraf. Kalau kita lihat yang dikerjakan Nofri ini, nah dari sini aja udah ketahuan kan. Ini satu, kemudian ada anak kalimatnya, kemudian ini 1, 2, ini 3, 4, 5 ya. Paling enggak 5 poin ini. Oke. Homone perasmon ya. Di sini udah mulai dari host. Jadi mereka yang ya, mereka yang berbahagia karena menerima mahkota kehidupan dan memiliki yang apa, yang dokimos ya, yang dicobai, atau kalau di sini dikatakan berbahagialah yang bertahan dalam pencobaan gitu ya. Ya, makarios, jadi berbahagialah yang bertahan dalam pencobaan. Hoti sebab jadi berbahagianya itu adalah, kenapa berbahagia atau makarios? Apa? Hmm?
Berbahagia karena memiliki mahkota kehidupan. Ya kan? Berbahagia karena memiliki mahkota kehidupan. Lalu orang yang berbahagia ini bertahan bertahan terhadap pencobaan atau bertahan dalam pencobaan. Nah, ini dia memiliki mahkota kehidupan karena dia teruji. Yang pernah kita bahas ya, dia teruji. Nah, mahkota ini adalah mahkota yang dijanjikan kepada orang-orang yang mengasihi dia. Dijanjikan Allah kepada orang yang mengasihi dia. So, jadi ini satu. Ini subjeknya di sini. Ini subjek ya. Subjeknya. So, berbahagialah. Nah, ini tunggal ya. Berbahagialah dia. Aner estin makarios bisa diterjemahkan. Berbahagialah dia. Atau dia berbahagia. Atau berbahagialah yang bertahan. Berbahagialah dia yang bertahan dalam pencobaan. Sebabnya itu menjelaskan apa? Berbahagia, bukan menjelaskan bertahan dalam pencobaannya loh. Ya kan? Berbahagialah sebab, nah sebabnya ini dia memperoleh crown of life, mahkota kehidupan. Jadi hotinya nggak di Fupomone ya. Dia bertahan dalam pencobaan sebab menerima mahkota, enggak. Bertahan dalam pencobaan belum tentu menerima mahkota kehidupan, tapi dia berbahagia pasti dia menerima mahkota kehidupan. Itu maksudnya, logikanya harus masuk. So, hoti lemfetai, jadi berbahagialah. Kenapa berbahagia? Karena menerima mahkota kehidupan yang telah Allah janjikan kepada dia, kepada mereka yang mengasihi dia. Terus memperoleh mahkota kehidupan itu karena apa? Karena teruji gitu. Atau ia tahan uji. Ya. Nah, ini kan anak kalimatnya. Intinya di sini. Berbahagia dia yang bertahan dalam pencobaan. Sebab dia menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi dia. Lalu di bawah lagi, dia teruji. Dia sudah tahan. Oke, ini satu clause. Ayat 13 sama ya, satu clause juga. Ayat 13 dikatakan, Perasomenos medes, ini subjeknya. Ya. Mereka yang dicobai, janganlah berkata bahwa pencobaan berasal dari Allah. Sebab Allah tidak Hotel estin ape, ya Allah tidak mencobai yang jahat. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia
tidak mencobai apapun, gitu ya. Oh, ini satu klausa. 14-15. 14 itu, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Exelkomenos dan Enkish. Jadi dicobai oleh nafsunya. Oleh nafsunya. Tapi setiap orang tuh dicobai dengan cara diseret dan gitu, dipik oleh nafsunya. Jadi ini dulu, ini kamu terjemah ini dulu. Setiap orang itu dicobai karena, dan ini partisipannya bisa bentuk adverbial. Adverbial itu macam-macam ya. Bisa cause, bisa purpose, bisa manner. Setiap orang dicobai, ini lebih baik apa? Dicobai, mungkin ini manner ya, caranya ya. Cara dicobainya adalah dicobai dengan cara di drag away. Drag away itu berarti kayak diseret dan dipikat oleh nafsunya sendiri. Sama kayak kalau kita dicobain itu, sama kayak kita sedang menjebak tikus gitu. Kamu kasih ikan asin atau keju gitu kan. Nah, ikan asin keju itu kayak nafsu kita. Jadi begitu tikus cium bau ikan itu kan, otomatis itu mendekat kan, ya kan? Dan akhirnya terpikat gitu. Tetapi sebetulnya masuk perangkap dia. Nah, kita jebak tikus kan gitu kan. Kita kasih lem di situ, terus kita kasih abon atau ikan gitu ya. Nah, terus tikusnya datang kan, mau makan itu. Nah, jadi kita bisa diumpamakan seperti itu ya. Jadi kita dicobai oleh, jadi dicobainya itu adalah bentuk kayak kita di drag away, kayak kita tuh diseret dan dipikat ya, dijebak gitu oleh nafsu kita, oleh nafsu yang nafsunya sendiri. Nah, epitumia itu artinya nafsu ya, passion. Ya, ini lebih kepada nafsu daging ya, misalnya kayak seksual, nafsu makan, keserakahan, kekamakan gitu ya. Sudah. Ini satu. Kemudian ayat 14 nanti ya. 15 ini ya. Nah, nafsu itu melahirkan dosa. Ya kan? Jika nafsu itu apa ya? Sulam busa, artinya jika dibuahi gitu ya. Sulambano ya. Sulambano itu kayak konsif ya, mengandung gitu. Nafsu itu sebetulnya kalau nggak diapa-apain ya dia nanti hilang sendiri, tetapi begitu dibuahi maka melahirkan dosa. Maka disebut istilah dikte. Dikte itu artinya melahirkan dosa. Ya. Jadi nafsu itu ibarat satu benih, tapi kalau dibuahi dengan benih kita, maka jadilah
satu benih yang baru yang disebut dosa. Sama kayak benih sperma dengan ovum dibuahi jadilah zigot ya atau embrio, right? Nah, so epitomia itu seperti kayak semacam satu benih gitu ya, yang kalau dibuahi melahirkan dosa. Tapi gimana embrio itu, benih itu ya atau epitomia itu bisa dibuahi. Nah, kalau kita tadi diderek ya, diseret dan diikat. So, epitomia itu kayak benar-benar kayak sesuatu yang menggiurkan gitu. Nah, namanya bisa memikat itu kan harus sesuatu yang bisa menggiurkan kan, yang menggoda kan, yang menarik gitu. Kayak tikus terpikat oleh ikan kan gitu. So, epitomia itu sesuatu yang sangat menggoda memang. Nah, kalau kita dulu belajar mothers, misalnya filokalia itu dari dalam hati itu berarti kayak seperti nus ya atau jiwa kita, timbullah pikiran jahat. Pikiran jahat itu logismon, pikiran-pikiran ya. Nah, lalu pikiran-pikiran jahat itu akhirnya menjadi semacam benih epitomia, nafsu. Nafsu dibuahi jadi dosa. Sehingga proses lahirnya dosa itu dari hati. Ini kalau nus yang tidak terjaga, nus atau di sini kardia, ya, ini lahir logisme. Ya, logisme itu belum dosa, masih angan-angan, pikiran-pikiran jahat. Kalau istilahnya gambar konseptual. Kalau kalian ikuti di grup itu, saya sering istilahnya baca yang kayak Maximus itu second century unlock, third century, fourth century unlock. Ini banyak berbicara tentang gambaran konseptual. Nah, ini timbullah yang namanya patos. Ya. Patos salah satunya epitomia. Epitomia itu tadi nafsu. Oke. Nah, nafsu ini mengalami yang namanya sulambano. Sulambano itu dibuahi, ya, dibuahi. Berarti ini istilahnya aksen, naik. Istilah maksimus itu berarti naik. Naik kepada mana? Kalau ini kan kejadiannya di mana ini? Ini semua masih di dalam jiwa kita. Ya, ini alam yang nggak kelihatan, masih di dalam jiwa. Baik. Ini epitomia, patos ini kan, ini bisa 3 macam ini. Bisa di dalam mind, emotion, affective ya, and desire. Nah, desire ini epitomia ini, ya. Emotion ada lagi, affective, dan ini pikiran. Ini kayak kebencian semua di sini ya. Ini kebencian di sini.
main ini kayak kebodohan, teman-teman ya, diajarin nggak ngerti-ngerti, ini dosa pikiran, ya, diajarin beban, ya. Nah ini main, emotion itu kayak benci, ya. Nah, desire itu kayak tadi seks dan sebagainya di sini. Oke, nah ini masing-masing ini ada ini. Lalu dibuahi, ya, dibuahi oleh naik kepada di sini. Ya. Nah ini sudah naik kepada anggota tubuh. Oke, misalnya kalau seks ya anggota tubuh kita main. Nah, kita itu ya kan kalau nafsu desire katakanlah seks ini kalau dibuahi dan dibuahi apanya? Kemaluan kita, genital kita main. Oke, nah ini karena ada seks di sini. Tapi dorongan seks ini dari mana? Dari ini. Ini yang tidak terjaga ini kan. Gitu. Nah akhirnya ini dibuahi oleh satu contoh misalnya seks kan. Akhirnya kalau dibuahi jadi dosa. Misalnya di sini jadinya misalnya oke, ini konsumsi, di sini pornografi, ya kan? Ada di sini yang masih koleksi kan? Nah, film-film seks seksual ini. Ayo, apa? Seksual ini kan? Ayo, ini nggak boleh kasih tahu nih. Niko ini udah langsung catat nih. Seks pornografi. Ada seks di sini. Akhirnya kita melakukan dosa. Tapi kalau kita lihat prosesnya itu adalah ada dorongan seks ini. Nah, dorongan seks itu kan sebetulnya namanya keinginan itu dari jiwa itu kan memang pada dasarnya kodrat kita itu diberi tiga ini. Pikiran, emosi, dan keinginan. Ya, kalau kamu nggak punya desire, ya kamu nggak seks nggak punya. Nah, justru Tuhan kasih. Cuma harus sesuai kodratnya. Begitu menyimpang, kenapa bisa menyimpang? Karena Tuhan Yesus mengatakan dari dalam hati timbul pikiran jahat. Pikiran jahat timbul perbuatan jahat. Nah, pikiran jahat ini yang akhirnya mengotori yang harusnya yang bagus ini ya. Pikiran ini kan harusnya buat mengenal ya. Emotion, pikiran kita kan harusnya mengetahui Allah, belajar tentang Allah. Emotion itu mengasihi Allah. Desire itu berarti menggebu-gebu ya, maksudnya ya punya keinginan taat dan sebagainya. Nah, tetapi ini yang baik begitu timbul logisme itu menghancurkan ini. Logisme itu menghancurkan ini. Ya kan? Ini jadi jahat. Yang harusnya baik jadi jahat. Lalu dibuahi jadi perbuatan. Oke. Nah, ini wilayah jiwa ini. Ini wilayah batin atau soul. Ya, ini wilayah tubuh, soma. Jadi melihat konsep ini, saya jadi kepikiran ada kaitan Iya. Apakah itu kan nggak masuk? Dia nggak masuk dalam pikiran, tapi masih individual. Pikirannya, pikiran sini.
Oke, jadi kan di sini anggota tubuhnya kan anggota tubuh itu kan ada tangan, kaki, otakmu, ya. Ini kan anggota tubuh di sini. Jadi kalau otakmu itu sudah berpikiran jahat, itu sudah dosa. Karena memang otakmu sudah pikiran-pikirannya. Oke, nah kalau di sini ini pikirannya bukan pikiran dari otak, ini pikiran mainnya adalah pikiran dari jiwa ini, soul. Oke, ini kayak konsep pronem ya, mindset yang ini. Mindset itu bukan pikiran otak, tapi pikiran dari jiwa, emosionnya. Nah, tapi begitu itu dibuahi, nah kalau udah dibuahi pasti tubuh yang bekerja. Karena manusia itu berdosa itu seutuhnya, jiwa dan tubuh. Baru melahirkan ya. Jadi jiwanya dulu yang dikotori, terus tubuh mengikuti. Ya, contoh tadi, misalnya dosa ekstrimnya. Oke. Nah, ini ada desain. Tapi begitu dilakukan oleh tangan kaki kita, itu jadi dosa kan? Dilakukan oleh otak kita, pikiran kita, itu jadi dosa. Ya. Satu lagi Pak. Ya. Saya pernah dengar ada istilah dosa yang kira-kira itu berlaku kan? Misalnya itu dosa itu nggak kita klaimkan di dalam diri kita, tapi ya kayak dosa itu ada aja sih. Cuma kayak tidak sengaja, tapi yang ya itu dosa. Tidak sengajanya misalnya apa ya? Contoh misalnya mimpi basah. Ya. Siapa yang pernah mimpi basah? Ya itu karena memang jiwa manusia yang sudah kotor, gitu. Ya karena memang ada drive sex-nya, sehingga itu nggak tersalurkan secara sadar, tetapi di dalam mimpi. Ya itu memang ya berdosa, tetap berdosa. Walaupun tidak disengaja. Karena basically dosanya sudah ada di dalam nusnya. Ya. Gitu. Nah, makanya ya kita tetap butuh pengampunan. Walaupun cuma masih hanya di dalam pikiran kita nih ya. Itu sudah dosa. Makanya Tuhan mengatakan ya itu karena itu sudah lahir dari nus, sudah masuk ke dalam, sudah dibuahi oleh kerja otak kita ya. Ya. Tidur itu enggak disengaja maupun sengaja ya itu tetap dosa. Jadi nggak ada istilahnya oh tidak disengaja gitu. Ya. Sin is still sin. Dosa adalah dosa. Ya. Kita nggak bisa excuse oh karena untuk kebaikan atau untuk karena tidak sengaja gitu. Ya. Nah kemudian ini hei hamartia apo kue panaton. Oke ini dan dosa itu apa melahirkan kematian apotesika atau karena
karena ini ya matang. Tanaton tuh mau. Dan makanya ada steam ini nanti datangnya adalah tanaton mau kematian. Ya, mau. Ini berarti ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, berikutnya Gunawan ya. Gunawan ini Ibrani 4, 16. Ini harus dari ayat 14 nih. 14, 15, 16 ya. Tentang imam besar. Oke, Gunawan. Ayat 14, 15, 16. 16, coba kita lihat. Ini Yesus sebagai imam besar. Nah, ayat 14, berapa klaus? 1 ya kan? 15, oke ini cuma 1, 16, cuma 1, berarti 3 ya. 3 poin atau 3 konten. Oke. Kratomente homologias. Ya. Nah, di sini kita grabs itu berarti kita menyerap gitu ya. Menyerap pengakuan. Sebab kita memiliki imam besar agung. Enggak hanya imam besar saja, tapi imam besar agung. Lalu di sini yang telah melintasi langit. Imam besar agung yang telah melintasi langit yaitu Yesus anak Allah. Ya kan? Ini satu. Yang kedua, kita memiliki imam besar bukan hanya powerful ya terhadap bukan hanya berkuasa ya. Jadi kita memiliki imam besar tidak hanya sanggup bersimpati dengan kelemahan kita, tetapi dia juga apa ya, dicobai gitu kan, dicobai oleh setiap, dicobai sama seperti kita lah ya, dicobai sama seperti kita, tapi tanpa berbuat dosa. Ya, dicobai oleh sama seperti kita, dicobain hanya tanpa berbuat dosa. Terus ayat 16,
marilah nih ya, proskometa kita datang dengan penuh keberanian, ya, datang pada tahta kasih karunia atau anugerah, supaya kita bisa menerima belas kasih dan mendapatkan anugerah atau menemukan anugerah untuk pertolongan pada waktunya atau tepat pada waktu. Nah, ini kan ada 3 nih ya, proskometa, menghampiri atau datang, memiliki imam besar, dan kraps, menyerap gitu ya, menyerap pengakuan. Jadi nggak hanya menerima, tapi benar-benar diserap gitu, pengakuan atau pengakuan iman. Oke Gun, ini 3 konten ya. Nanti kamu susun lagi terjemahan literalnya. Caranya adalah ikuti aja dari atas ini. Ini diterjemahkan, baru ini, ya kan? Kemudian ini, ya. Nah, kemudian ini karena kami memiliki imam besar yang tidak hanya bisa merasakan, bersimpati, apa ya? Bersimpati terhadap kelemahan-kelemahan kita, tetapi juga dia sendiri dicobai oleh sama seperti kita, cuma tidak berbuat dosa. Lalu 16, marilah kita datang dengan keberanian ya ke tahta anugerah, supaya kita menerima belas kasih dan menemukan anugerah untuk pertolongan pada waktunya. Right? Oke, good. 3 konten ini ya, menarik tentang imam besar agung. Kemudian siapa lagi nih yang udah kumpul? Kita coba cek si Boy ya. Boy dari mana ini Boy? Apa? Kitab apa? 1 Petrus. 1 Petrus apa? Oke, 1 Petrus 1, 22, 23. Sampai 25 ya. 2 sampai 25. Sebab kutipannya itu penting ya. 24, 25 itu kan diambil dari Yesaya ya. Kitab Yesaya 46 sampai 8. Ya. Jadi Petrus mengutip kitab Septuaginta itu yang dia kutip. Karena zaman dulu para rasul itu hanya mengenal kitab Septuaginta. Yesaya 46 sampai 8. Oke, sekarang kita lihat ayat 22 sampai 25. Berapa klausa di situ? Berapa sintaktik konten? 22, 23. Ini jelas berapa ini? Agape sate. Right? Kasihilah sesamamu. Ya kan? Secara ikhlas, ya kan? Oleh
hati yang suci, atau lahir dari hati yang suci. Jelas ini klausa utamanya nih. Right? Nah, kemudian ada partisipal kan? Eknikotes. Kemudian ada partisipal lagi. Anagege nemenoi. Berarti dua partisi ini anak kalimatnya masuk di AGP 1. Jadi perhatikan ya. Nah, kasihilah ini kan imperatif, perintah berarti. Kasihilah sesamamu secara tulus yang lahir dari hati yang suci atau bersih. Baru eknikotes. Ente hupako es aletheas. Ya. Nah, di sini kamu telah menyucikan. Ya, kamu telah menyucikan jiwamu dengan ketaatan pada kebenaran. Right? Eis Philadelphian anupokriton. Nah, eis ini untuk kasih persaudaraan. Right? Nah, ini satu klausa dari ketaatan jiwamu di dalam penyucian jiwamu di dalam ketaatan kebenaran. Kemudian di sini penyuciannya itu untuk kasih persaudaraan. Jadi kamu lihat di sini ada is, ada n ya. Nah, ini masih bagian dari perintah mengasihi. Di perintah mengasihi yang pertama menyucikan jiwa. Lalu anagemenoi, ini ayat yang ke-23 ya. Anagemenoi, kamu telah dilahirkan oleh benih yang fana, ya, bukan dari benih fana, tetapi yang kekal atau tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan kekal atau selamanya. Nah, baru di sini Petrus mengutip 24 dan 25. Oleh karena itu, dioti atau sebab itu, SARS, pasa semua yang berdaging adalah seperti rumput. Dan setiap kemuliaannya seperti bunga rumput. Ya. Lalu rumput menjadi kering dan bunga berguguran, tetapi firman Allah mene tetap selama-lamanya. Ya. Tuto estin torema, inilah firman yang diberitakan. Inilah firman Injil. Inilah firman yang firman inilah Injil yang diberitakan kepadamu. Ya. Okay. So you see that ada satu, kemudian ini bisa jadi 2 ya, 2, 3, 4, bisa 4 konten boy. Ayat 24, 25 ini kan sebab itu ini 1, kemudian ini 1, kemudian yang bawah 1 lagi, jadi 3, 4 ya, bisa 4 poin. Di sini AKP sate, kemudian ini kai ini, kemudian mana lagi ini ya 1 dan ini 1. So 4 konten.
Next. Nah, tujuannya adalah kalian bikin ini nanti pada akhirnya di langkah ketujuh itu dapat apa? Konsepnya. Jadi jangan buru-buru nentuin konsepnya dulu. 7 itu adalah konsepnya. Konsep itu berarti temuannya. Nanti kalau di jurnal, temuannya itu yang dimasukkan ke pembahasan. 3 poin, 4 poin gitu ya. Tapi kalau eksegesis memang nanti temuannya belakangan. Eksegesis dulu ayat-ayatnya. Main, jelasin konten-kontennya kan, nah, baru dapat hasilnya. Hasilnya itu langkah ketujuh kan, konsep teologisnya, doktrinnya. Nah, dari hasilnya, nanti kalau mau bikin jurnal, hasilnya itu yang jadikan poin-poin nanti. Pembahasannya kembali ke langkah 6. Gitu loh. Ya, pembahasannya di langkah 6, tapi pembahasannya bukan hanya langkah 6. Langkah 8, 9, 10 itu semua masuk ke pembahasan. Ya. Jadi kalau di jurnal, saya kan nggak pernah kasih tahu. Kan ada namanya hasil dan pembahasan. Ini udah nggak ada isinya. Hasil dan pembahasan ya. Hasil dan pembahasan. Poin 1, 2, 3 misalnya. Ini langkah 7 ini. Oke. Nah, 1 kan perlu dibahas nih. Oke. Ya. Apa yang dibahas? Ya ini langkah 6, 8 itu ringkasannya ya. 9 aplikasinya. Oke, 10. 6, 8, 9, 10. Nanti poin kedua juga sama. 6, 8, 9. Poin yang ketiga juga sama. 6, 8, 9. Oke. Nah, langkah 1 sampai 5 bagaimana? 1 sampai 5 itu jadikan 1 poin lagi. Khusus yang ini. Ya. Tapi masukkan aja dalam bentuk misalnya kayak sintaktik kontennya, konten historisnya, pesanan literal itu semua bentuk paragraf aja. Gak usah kayak paper poin 1, 2, 3 gak usah. Semua dibentuk paragraf. Ya. Nah kalau ini boleh, ini kan bisa paragraf. Nanti terjemahan literalnya paragraf, konteks historisnya paragraf, sintaktik kontennya juga paragraf. Gak usah 1, 2, 3 gitu. Tapi bentuk paragraf aja, maksudnya paragraf. Sehingga nanti bentuk kayak jurnal, bentuk paragraf. Nah, habis itu baru masuk langkah 7. Langkah 7 itu kan 3 poin misalnya. 1, 2, 3 ini isinya. Nah, hasil pembahasan selesai, baru buat kesimpulan. Kesimpulan itu adalah menutup isi pendahuluan. Pendahuluan nanti kita harus bikin. Dan metode. Metodenya ya 10 langkah itu. Pendahuluannya harus bikin lagi. Tapi dalam paper nggak perlu dulu. Paper exegesis murni aja 1 sampai 10. Nanti di tugas mingguan ke 14 atau 13 itu nanti baru kalian bikin pendahuluan, bikin metode abstrak gitu. Ya. Oke, kita percepat. Siapa lagi nih? Novri sudah, Vivian, Valen, Rico ya. Dan ini terakhir Orna. Oke, tinggal Rico dan Orna. Di pasangan serasi. Ya. Oke. Banyak yang berani ya. Berani 2, 1 sampai 4. Oke, let's see. Ya, ini bisa ya.
Nah, ini kan jelas satu konten. Oke, ini satu, kemudian ini banyak anak kalimatnya ini ya. A dan hetis ya. Hetis. Ini soterian itu punya anak kalimat. Ini kan participle ya. Jadi ini participle, anak kalimat dari ini. Kemudian dia punya anak lagi hetis. Hetis ini cukup panjang ya, punya anak-anak kalimat lagi. Jadi ayat 3 sampai 4 itu lumayan ribet ya. Tapi ini udah oke. Kamu terjemahkannya kontennya ada berapa? Kok kayak gini bikinnya bingung saya. Kontennya gini aja. Berapa? 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kalau ini berapa? Ini 1 ya. Kemudian yang kedua kita ini kalau kepanjangan ini bisa dipecah ya. Coba kita lihat Ibrani 1 dulu, 2 ayat 1. Kontennya jangan buat kayak gini ya. Ini kan maksudnya berapa ini? Karena itu kita harus 1, 2, kayak naik tangga nih. Ini berapa? Maksudnya berapa? 4 ya? 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau 4 ya bikin 1, 2, 3, 4. Jangan kayak tangga kayak gini, bingung saya. Ya. Data konten itu cuma berapa klausa aja yang penting di situ. Nah, misalnya kita lihat di sini ya. Benar nggak ada 4 ini? Satu jelas ini subjeknya nih ya. Hemas, proxekin, perisoteros, nois, akutesin. Ini subjeknya, predikatnya they ya, necessary. Jadi kita harus ini ya. Prosekin memperhatikan dengan serius dengan apa yang kita dengar, memperhatikan apa yang kita dengar. Kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar supaya kita tidak wash away ya, terhanyut. Baru gar, hemes, dan sebab kita eusometa itu artinya apa sih? Itu di ayat yang ke-3 ya. Kita akan luput, right? Kita akan luput. Nah, akan luputnya mungkin jika pertama nih ya, jika firman yang berbicara melalui malaikat menjadi teguh atau tetap berlaku di sini ya. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan menerima atau mendapat balasan yang setimpal. Jadi kalau setiap perkataan itu kita akan terhanyut jika firman yang dikatakan yang perantara malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimana bagaimana kita menyanyiakan ya keselamatan yang begitu besar. Nah, keselamatan yang begitu besar maksudnya yang
yang EB Biote S Hemas Hupo Aku Santon, yang secure, yang confirm kepada kita oleh pendengaran, keselamatan begitu besar kepada kita oleh pendengaran, kemudian menerima permulaan la leste dia tu curio, menerima arken permulaan yang dibicarakan oleh Allah. Oke. Lalu tuteo, ini jadi kamu lihat di sini EB Biote di sini diterjemahkan keselamatan yang begitu besar yang diteguhkan ya oleh kita melalui pendengaran. Nah, baru yang diteguhkan oleh kita melalui pendengaran itu menerima atau di sini menerima permulaan speak itu berarti di sini diterjemahkan apa ini ya? Di sini diterjemahkan diberitakan oleh Tuhan ya. Yang pada mulanya diberitakan oleh Tuhan, kemudian Allah menjadi saksinya, Allah meneguhkan kesaksian. Nah, kesaksian itu dipanjang lagi nih sampai ke bawah ya, dengan tanda-tanda dan mukjizat dan berbagai penyataan. Oke, jadi benar. Ini kamu bisa ringkas jadi gini, supaya nggak tahu kepanjangan ini satu. Kemudian kamu akan terhanyut jika ini dua, ya. Baru di sini bagaimana kamu akan terhanyut atau luput gitu ya jika satu lagi kamu akan terhanyut jika kamu mengabaikan ini dengan mengabaikan atau karena kamu mengabaikan, akan terhanyut jika terus karena kamu bagaimana kamu mengabaikan, karena bagaimana no. Ini pos berdiri sendiri ya. Kamu terhanyut atau luput lah ya, flee away, luput. Kamu akan luput jika bla 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 satu, kamu akan luput karena kamu mengabaikan. Sorry, ini pos ini titik koma ya, enggak ya. Bagaimana kita akan luput? Nah, ini kata ini ya. Bagaimana kita akan luput jika satu? Bagaimana kita akan luput jika bagaimana kita akan luput karena kamu mengabaikan keselamatan yang begitu besar satu. Atau satu, dua, tiga ya, 3 poin aja. Paham ya? Jadi ini satu. Kemudian ini kamu bisa pecah jadi dua. Lalu ini satu. Paham nggak? 3 poin ya. Bagaimana kamu akan luput jika bla bla bla? Bagaimana kamu akan luput karena kamu mengabaikan keselamatan begitu besar. Oke, berikutnya siapa nih? Orna ya. Orna mana?
Orna dari ayat mana nih? 2 Yohanes. Oke. 2 Yohanes 1 sampai 6 ya. Ya, 2 Yohanes itu cuma satu pasal. Jadi nggak ada 2 Yohanes 2 ya gitu. 2 Yohanes 5 sampai 2 Yohanes 1 sampai 6. Oke. Coba kita cek di sininya. Dua Yohanes 1 sampai 6. Oke. Oh, ayat 5. 5. Oke. Ini kamu harus dari ayat 4 sampai mungkin ayat 6 deh ya. 4 sampai 6. Coba kita lihat ayat 4. Ekaren ya, ayat 4. Ekaren dian betapa besar anugerah. Ekaren dian ya. Aku disukacitakan gitu ya. Ini soalnya pasif ya. Aku disukacitakan. Aku sangat disukacitakan karena aku menemukan apa ini? Sebagian dari anak-anakmu berjalan ya, atau hidup di dalam kebenaran seperti aku menerima perintah dari para bapak. Dari bapak. Ini satu jelas ya. Ayat 5. Ayat 5 ini juga satu ya. Ayat 6. Ayat 6 ini ada 2. Ya. Inilah kasih itu, yaitu apa? Berjalan menurut perintahnya. Baru saja kasih itu adalah seperti mendengar dari permulaan. Hidup dalam kasih sama seperti sejak yang kamu dengar sejak semula. Baik. Ini ayat 41, ayat 5 ini Kuria ini diterjemahkan ibu ya. Erote meminta kepadamu ibu, karena aku meminta kepadamu ibu, bukan hanya seolah-olah aku menuliskan perintah ini, perintah baru ya bagimu, tetapi apa? Tetapi perintah yang telah lama yang sudah ada pada mulanya. Apa nih? Yaitu saling mengasihi. Ini satu poin ya. Ayat 6 itu bisa dibagi 2. Jadi ada 4 ini. Oke, Orna? 4, 5, 6 itu ada 4 poin. Oke, siapa lagi di sini? Ada yang mau konsultasi? Oke. Ya. Apa ini? Tuliskan. Oke, apa ayatnya? Yakobus 4. Ayatnya nggak boleh sama ya. 4 ayat berapa? Sampai
Oke, bisa ya. Terus siapa lagi? Dewi? 1 Yohanes 2, 15, 17. Oke. Iya, bisa. Lalu, sebelah sini dulu lah. Biar nggak bingung. Pasrah, apa? Kamu udah kumpul sini belum? Jadi sudah, soalnya saya itu Oh, bisa sih. Ayat gitu banyak. Ayat ini. Yakobus berapa? ayat 4. Pasal 4 ayat. Oke. 7 sampai 10 aja deh, ya. Ya. Terus? Sini udah selesai. Oke, good. Yang sini males-males. Ya, kamu dulu, Yemima. Yakobus ayat 5 ayat 16. Oke, ini harus dari ayat 13 sampai 18. Dari yang lain coba kalau kepanjangan ya. Erni? Ibrani 2 ayat 10. Harus ayat 10 sampai 18. Oh ya. Panjangan, kamu pilih yang lain aja deh. Nih, Naldi ya lah. Kenapa kok banyak Yakobus sih? Coba yang lain deh, jangan Yakobus lagi. Hah? Saya 2 Yohanes 1 pasal 1 ayat 7. 2 Yohanes. Iya, 2 Yohanes. Kalian mau bahas apa? 7 sampai 11. Oh, Gimana? boleh. Kalau satu Petrus ayat 5 Enggak ya, lurus mandul. 7 sampai 11 ya. Oke, berapa? Bapak Petrus sudah ada yang belum? Belum ada ya? Nah, ayo siapa yang mau 2 Petrus? Terus kita Wahyu belum? Yudas belum? Siapa yang Yudas? Yudas si Herni aja deh. Yudas 3 sampai 4. 3 dan 4 ya. Yudas 3 dan 4. Terus Yemima 2 Petrus ya. 2 Petrus sudah ada? Oke, kalau gitu Yemima 2 Petrus. 2 Petrus tadi udah ada ya? Belum ada ya? Oke, kalau gitu Yemima 2 Petrus. Mau yang panjang atau pendek? Itu yang panjang-panjang makin jelas. Ayat 2 Petrus 1 ayat 3 ya, itu memang sampai 11 ya. Begini, ayat 12 sampai 15. Jadi 4 ayat ya. 2 Petrus. Terus tadi siapa yang belum? Erni udah ya? Yudas. Winda belum? Belum. Apa? Ibrani 10 pasal
Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Kamu 3 Yohanes saja deh. 3 Yohanes. Hah? Ya kamu nggak kumpul? 3 Yohanes ayat 5 sampai 8. 5 sampai 8. Dimi kitab Wahyu ya. Wahyu karena nggak dikumpulin jadi nggak ada pilihan. Oke, Wahyu itu sebenarnya menarik ya. Coba Wahyu ayat 8 sampai 11 ya. Wahyu 2 kepada jemaat di Smyrna itu ya. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Oke. Udah ya semua ya. Oh, Naldi belum. Wahyu aja kamu. Ya. Apa? Wahyu 5 ayat 1 sampai 5. 5 ayat ya. Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 5. Wahyu ada 2 orang. Lurusman tadi apa? 2 Yohanes ada 2 ya. Siapa yang 2 Yohanes? 2 Yohanes. Coba angkat tangan. 2 orang. Wahyu 2 orang. Ini Yudas 1 ya. Terus Yakobus berapa? Yakobus 3 orang. Oke, Ibrani 2 sama Meman ya 3. Terus 1 Yohanes 2 orang. Oke, 1 Petrus 2 Petrus Yudas 1 Yohanes 2 Yohanes 3 Yohanes Wahyu. Oke, tinggal Rosjai. Rosjai apa ini Rosjai? Rosmini. Siapa yang nggak masuk? Rosmini, Bita sama Rain ya. Rain mana ini? Rosmini kitab apa? Belum nih, belum tentuin dia nih. Rosmini. Iya, Oke, kamu mau kitab apa? masih belum kok. Masih belum. Oke. Kalau gitu ditentuin aja deh. Lamaan. Boleh kok. Kita Wahyu aja ya. Wahyu. Wahyu pasal berapa ini ya? Wahyu 13 ya.
Wahyu 13 ayat 1 sampai 4. 1 sampai 4. Ya. Wahyu 13 ayat 1 sampai 4. 4. Oke, saya kira udah merata ya. Semua kitab sudah dibahas. Ibrani ada, Yakobus ada, 1-2 Petrus ada, 1-2-3 Yohanes ada, Yudas ada, Wahyu ada. Oke. Ya, sampai di sini dulu. Minggu depan saya akan lihat, kita ambil sampel-sampel ya yang sudah kerjakan. Jadi 2 minggu lagi kita akan bahas tugas yang ke-10. Tugas 10 berarti saya mau lihat langkah ke-6-nya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Di sini ada yang absen nggak? Semua masuk ya. Oke. Yang online nanti saya tanya mereka. Yang nggak masuk siapa ini? Ren? Oh, Bita.